Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaAllah. Kita akan sambung pelajaran kita. Di pertemuan kita sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana sebaiknya seseorang menguburkan jenazah, mulai dari mempercepat proses penguburan, kemudian yang lebih utama jenazah dikuburkan di area pemakaman umum kaum muslimin. Itu lebih utama daripada menguburkannya di tempat pribadi, dengan alasan kalau dikuburkan di area pemakaman umum kaum muslimin maka akan lebih banyak doa, lebih banyak keberkahan dari orang-orang yang menziarahi. Nah, lalu juga kita sudah bahas bagaimana dengan menguburkan di dalam rumah, boleh atau tidak. Maka para ulama menjawab dibolehkan tetapi makruh, karena menguburkan dalam rumah itu hanya haknya Nabi SAW. Makanya Nabi Muhammad dikuburkan jenazahnya di dalam rumahnya, tapi pengkhususan itu tidak berlaku umum. Maka sebaiknya tidak dikuburkan di dalam rumah selain daripada Nabi. Kemudian kalau disuruh pilih pekuburan umum mana yang paling bagus untuk menguburkan jenazah, maka para ulama menjawab yaitu kuburan atau pekuburan yang di dalamnya ada orang-orang saleh yang dikuburkan di situ, apakah para syuhada, as-salihun, orang-orang alim, maka keberkahan keberadaan dia menjadi penyebab berkahnya bagi yang lain. Itu pekuburan umum yang paling bagus. Nanti kalau diluaskan permasalahan, kita orang Islam selama bukan darurat tidak boleh menguburkan jenazah di area pemakaman non-muslim atau kafir, tidak boleh. Karena saya baca semua mazhab mengatakan keharaman itu karena siksaan yang diterima oleh orang-orang kafir di alam barzakh itu juga akan dirasakan
oleh kaum muslimin yang dikuburkan bersama mereka. Jadi walaupun seorang muslim bisa jadi tidak disiksa, tapi kalau dikuburkan di samping orang-orang kafir, ketika mereka disiksa juga akan dirasakan. Ini yang menjadi alasan tidak menguburkan jenazah kaum muslimin di area pekuburan yang ada orang kafir. Makanya kalau kuburan Cina khusus untuk Cina saja. Tapi kalau Cinanya Cina Muslim, jangan kuburkan di pekuburan Cina umum. Begitu kata para ulama. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, sifatul qubur wa ihtiramuha. Bagaimana karakter atau keadaan kuburan dan bagaimana cara menghormatinya. Jadi di sini mau digambarkan tentang kuburan berdasarkan syariat itu sebenarnya bagaimana modelnya. Baik. Yang pertama, aqallul qabri hufratan tamna ar-raihah was-siba'. Kedalaman kuburan ketika digali itu tujuan dibuat penggalian untuk mencegah tersebarnya bau jenazah atau bau mayat, dan juga sekaligus menjaga dari binatang buas yang mencuri atau memakan jenazah. Itu tujuan utama. Jadi disuruh kuburkan dengan cara digali ke dalam tanah. Tujuan utamanya untuk mencegah bau sekaligus mencegah gangguan dari binatang. Dengan begitu, bagaimana kedalaman kuburan itu? Menurut jumhur ulama, ketika membuat kuburan, ay wasi' tulan wa ardan wa yu'ammiq, diluaskan baik panjangnya atau lebarnya, lalu didalamkan. Jadi digali yang dalam, dibuat yang lumayan lebar. Karena Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, ihfiru wa awsi'u wa a'miqu wa ahsinu. Kata Rasulullah, galilah, kemudian luaskanlah, lalu a'miqu, buatlah yang dalam, wa ahsinu, perbaguslah. Artinya jangan asal-asalan, tapi galilah yang bagus. Ini hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, yang menyatakan bahawa Rasulullah menyuruh membuat kuburan itu luas, dalam. Jadi tingginya cukup untuk menanam jenazah, menghindari gangguan binatang buas. Kemudian berapa kedalaman yang disuruh buat? At-taqmi' inda Syafi'iyah wa aksar al-Hanabilah. Menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali, paling bagus kedalaman kuburan itu adalah qadra qamatin wa bastah min rajulin mu'tadil bi ayyakuma basitan yadaihi marfu'atain. Jadi yang paling bagus kuburan itu kedalamannya, yaitu sekira-kira kalau seseorang berdiri, orang tersebut orang yang normal tinggi badannya, kalau dia berdiri lalu dia mengangkat kedua tangannya ke atas, maka setinggi tangannya itulah sebagus-bagusnya kedalaman kuburan. Kalau seseorang berdiri, jadi misal, tapi yang berdirinya harus orang normal,
Maksud normal, tak boleh terlalu tinggi, tak boleh terlalu pendek. Jadi normal rata-rata. Lalu dia angkat tangannya seperti orang mengangkat tangan ketika ditodong. Maka seujung tangannya inilah yang paling bagus kedalaman kuburan. Jadi orangnya sudah di dalam, dia angkat tangan, itu yang paling bagus kedalaman kuburan. Kalau dihitung dengan meter, wahuma arba'atu azra' wa nis, iaitu 4 hasta setengah. 1 hasta 50 cm. Berarti kalau 4 hasta 2 meter. 2 meter 25 cm, nah setengah pun apa. Yang paling good, kuburan paling bagus sekitar 2 meter. Jino bertanya pada umat. Sebatas dada. Padahal dalam kitab paling bagus belham. Orang yang gali itu sudah masuk ke dalam, kepalanya tak nampak lagi, itu yang paling bagus. Cuma begitu kita suruh sama orang gali kuburan, laki damah peng. Nya beluk cutuk, tamah tertuh, beluk cutuk, tamah tertuh tu. Nah lega dakun beluk cutuk, tamah tertuh tu. Tapi okeylah. Itu keringat orang memang wajib bayar. Karena kalau tidak dibayar, tidak mau orang menggali kuburan. Walaupun para penggali kuburan tidak pernah ingat tentang kuburan itu, tapi wajib bayar keringat, dan itu diambil dari harta jenazah. Kita sudah bahas itu. Seluruh proses penguburan diambil dari harta jenazah. Jangan diambil dari harta anaknya atau istrinya. Atau kalau istri yang meninggal, ambil dari uangnya. Itu sebaik-baiknya tempat pengambilan dana. Jangan ambil pula dari uang sedekah dalam beras. Diingat kembali pelajaran kita. Yang paling bagus proses mulai dari beli kain kafan, beli nyogapa, macam-macam, buat papun untuk mengangkat, sampai ongkos gali kuburan, ambil dari uang jenazah. Karena itulah sedekah terakhir dia ketika dia masih berada di atas tanah. Itu sedekah terakhir dia. Makanya sepakat para ulama mengatakan sunnah mengambil harta jenazah untuk menyelesaikan urusan dirinya sendiri ketika meninggal. Walaupun anak mengatakan udah tak apa-apa, pakai uang adik aja. Misal anak udah PNS, kerja sana kerja sini, tapi tetap tidak baik. Jadi ini yang perlu dipahami. Oleh karena itu, bapa-bapa itu siapkan uang untuk proses jenazah. Tabung peng, simpan pak dalam dompet atau dalam satu tas kecil. Kasih tahu istri, nyo menyolong meninggal, kalau saya meninggal ni uang ni pakai untuk urusan jenazah saya. Itu paling bagus. Jadi kalau tidak ada uang simpanan, kasih nomor ATM lah, kasih pin ATM. Tapi jangan terlalu cepat dikasih, habis pak. Kira-kira kalau sudah ada tanda-tanda mau meninggal, segera bocorkan pin ATM-nya. Karena selama ini kan ada sebagian kita yang merahasiakan nomor pin dari istri. Nanti kalau mau meninggal kasih tahu, jangan sampai tidak tahu nomor pin, biar bisa diambil uang untuk mengurusi jenazah. Baik, jadi itu kedalaman menurut mazhab Syafi'i yang paling bagus sekitaran 4 hasta setengah atau 2 meter lebih sedikit. Nah kemudian ada pendapat juga dari mazhab Hanafi, wa indal Hanafiyah miqdar nisfi qamah atau ila hadis sadr. Mazhab Hanafi yang kemudian mengatakan kuburan itu cukup sampai ke dada, urusannya ke dada. Itu yang menurut pandangan mazhab Hanafi. Lalu kalau menurut mazhab Maliki lebih ringan lagi, wa yundabu adamu takming al-qabr jiddan bal qadra az-zira' faqat idza kana lahdan. Menurut mazhab Hanafi malah tak usah terlalu dalam.
Bahkan cukup hanya satu hasta kalau model kuburannya lahat. Kalau model kuburannya berbentuk liang lahat, hana peleluk dah, kata mazhab Maliki. Karena nanti dia akan dimasukkan ke dalam rongga tanah, rongga liang lahat ke samping. Jadi Maliki malah mengatakan hana peleluk dah, tak perlu dalam sekali. Jadi kalau begitu, yang menyuruh kedalamannya paling dalam itu mazhab Syafi'i dan Hanbali. Jadi itu semua bersandar pada hadis Nabi tadi. Jadi kata Rasulullah, galilah, perluaskan, lalu kemudian dalamkan, kata Rasulullah. Baik, berikutnya model kuburan yustahabbu, disunnahkan untuk melakukan al-lahdu, wa illa asyakku. Sunnah hukumnya membuat kuburan dengan model lahad, jangan model syak. Apa itu lahad? Ay yahfira fi janibil qabr, yaitu lubang yang dibuat di samping kuburan, lubang yang dibuat di dalam kuburan tapi di samping. Itu namanya lahad. Jadi setelah kita gali kuburan, lalu kemudian dibobok lagi atau dibuat lagi di samping, ya tentu disesuaikan dengan kondisi kemana menghadap kiblat jenazah. Ini sunnah yang dilakukan dan disuruh oleh Nabi SAW. Jadi hadis menyebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, lamma tawaffat Nabi sallallahu alaihi wasallam kana bil Madinah rajulun yalhad wa akhar yuzdarrah faqalu tastakhir rabbana wa la ba'asa ilayhima fa ayyuhuma sabaqa taraknahu fa arsala ilayhima fa sabaqa sahibul lahad falahadu an-nabi. Jadi intinya dalam hadis ini disebutkan ketika Nabi meninggal dunia, maka para sahabat itu mengingat Nabi menyuruh di masa hidupnya untuk melakukan galian liang lahat, maka kuburan Nabi pun akhirnya dibuat liang lahat. Jadi Nabi itu dikuburkan di dalam liang lahat. Lalu kemudian, kalau seandainya berada di area tanah yang tidak kuat menahan longsor, jadi kalau dibuat lahat ke samping, runtuh lagi tanahnya. Biasanya tanah-tanah berpasir. Kalau tidak kuat menahan longsor, barulah pilihan kedua. Apa pilihan kedua? Yaitu asyakku, membuat syak. Apa itu syak? Fahuwa ayyahfir qa'ral qabri kad nahri. Kalau syak, bukan menggali di samping, di bahagian samping, tetapi membuat lubang baru di tengah. Jadi setelah buat kuburan, lubang kubur, lalu kita gali lagi seukuran badan jenazah di tengah. Itu kalau tanahnya tanah yang enggak mungkin gali ke samping, maka gantinya adalah syak. Nanti kedua-duanya apa? Tetap jenazahnya ketika diletakkan itu dalam keadaan rusuk, tertidur rusuk kanan. Kalau lahat setelah ditidurkan ke rusuk kanan, kemudian baru ditutup dengan papan. Kalau syak yang lubang di tengah,
itu setelah dimasukkan jenazah juga dengan rusuk kanan ke bawah, baru ditutup juga dengan papan. Nah, itu bagi tanah yang tidak mungkin membuat lahat. Tapi kalau tanah-tanah kita ya, rata-rata itu cocok untuk lahat, artinya lebih bagus untuk lahat. Sayangnya hari ini orang tidak terlalu memperhatikan ini, sehingga longeng galak-galak urang kuah. Makanya pihak keluarga itu bukan hanya nelpon, Pak. Pihak keluarga kasih tahu kepada orang gali kubur, buat lahat lubang ke samping. Ini saya lihat sudah berapa kali saya hantarkan jenazah, karena kita bukan ahli keluarga, kadang-kadang kita tidak berani protes terlalu jauh. Itu tanahnya bagus untuk buat lahat, tapi tidak dibuat lahat. Jadi pilihannya malah pilihan yang kedua, yang tidak afdal. Sudah gali kuburan, lalu di tengahnya dibuat lubang, dibuat lubang seukuran badan jenazah. Itu syak namanya. Sedangkan Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, walaupun hadis ini dhaifkan oleh sebagian ulama, kata Rasulullah, al-lahdu lana wasyakku li ghairina. Lahat itu untuk kita. Maksud Rasulullah, lahat itu kita orang Islam pakai lahat. Wasyakku li ghairina, sedangkan syak, lubang di tengah bukan lubang ke samping, itu li ghairina, bukan untuk kita. Artinya orang kafir pun begitu melakukannya. Makanya ini Bapak Ibu, siapapun atau panitia atau yang berhak lah, pak kecil segala macam, nyan wate yu gali kubu, yu gali samping, menyepada tamah peng tertuh dah tamah. Itu tidak ada masalah, karena uangnya kan uang jenazah. Malah dia semakin banyak keluar uang untuk mengurusi dirinya, lebih bagus. Karena memang orang kalau sudah meninggal itu semua berharap-harap banyak sedekah. Wate udip krik-krian, Pak. Waktu sudah meninggal itu semuanya berharap berbanyak lagi, kasih sedekah lagi, kasih lagi, nah begitu. Jadi oleh karena itu jangan sampai kondisi kita terbiasa tidak mau membuat lahat, sedangkan kita punya pepatah, tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Betul? Betul yang ini. Jadi kita saja menyebut lahat dari dulu sudah, tapi tidak buat lahat. Ada yang model dibuat lubang di bawah, bukan di samping, bukan dibobok di samping lagi, Pak. Dibuat lubang di bawah, tapi di samping. Tapi bukan membobok dinding samping. Lubangnya dibuat di tengah, tapi kepeduk je bak samping, nyan kan lahat nanji, nyan syak juga namanya. Jadi syak itu seperti membuat aliran sungai, Pak. Di miyup dibuat. Yang namanya lahat, ini dinding di dalam kubur itu digali lagi, sekurang-kurang bisa kita simpan jenazah ke samping. Itu yang namanya lahat. Dan hari ini saya lihat orang sudah remeh. Sudah remeh, padahal itu sunnah untuk memuliakan jenazah berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bahkan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i itu mengatakan innal lahda afdalu in kanatil ardu sulbah. Lahat itu lebih utama itu apabila tanahnya keras, tanahnya sulbah, arti keras, bisa dilakukan lahat. Tapi kalau tanahnya longsor, baru beralih ke syak. Saya sudah pernah kasih tahu Bapak, di tanah Arab itu, di pekuburan Baqi', Pak, pekuburan Baqi' di Madinah, itu areanya berbeda-beda struktur tanah. Tempat yang sebahagian itu dibuat lahat, tapi sebahagian tempat lagi tidak bisa buat karena longsor. Makanya di Baqi' itu ada yang model ditanam dengan cara dibuat lahat, ada yang model tidak bisa dilakukan
Ada yang model seperti yang saya sebutkan, seperti di Mesir, iaitu membuat ruangan yang luas di bawah tanah, lalu jenazahnya diletakkan saja. Jadi seperti rumah, seperti musala ini, jenazah diletakkan di ujung, nanti datang lagi, disusun lagi di samping, susun lagi di samping. Yang sudah menjadi tulang belulang dikumpulkan ke sudut, jadi disusun seperti disusun beras begitu, kalau sudah jadi tulang. Nah, itu faktor itu bukan karena mereka tidak mau buat lahat, tidak bisa buat model tanah longsor, itu tidak bisa kita buat lahat. Nah, ya. Baik. Kemudian berikutnya, ketika menguburkan jenazah, maka siapa yang paling berhak memasukkan jenazah ke dalam kubur? Maka para ulama sepakat menjawab bahawa yang paling berhak untuk turun memasukkan jenazah ke dalam kubur adalah al-awliya minal mayyit, iaitu wali-wali daripada si mayat, ya. Atau yang punya hubungan rahim dengan si mayat, ya. Berdasarkan keumuman ayat Allah, wa ulul arham ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah, orang-orang yang punya hubungan rahim itu lebih utama daripada yang lain di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini juga dikuatkan dengan hadis Nabi SAW, hadis riwayat Al-Hakim, ketika Nabi meninggal, ketika Nabi SAW meninggal dunia, maka yang menguburkan Nabi adalah orang-orang yang terdekat, yaitu Ali Ibnu Abbas. Ali sepupunya, Ibnu Abbas juga sepupunya. Jadi Ali dari Abu Talib, sedangkan Ibnu Abbas dari ayahnya Abbas, juga paman Nabi. Jadi semua yang punya hubungan nasab dengan Nabi, mereka lah yang kemudian turun untuk memasukkan jenazah Nabi SAW. Kalau yang jenazahnya perempuan, ya, kalau jenazahnya perempuan maka yang paling berhak untuk memegang, menurunkan jenazah perempuan adalah maharimuha, yaitu orang-orang yang punya hubungan mahram dengan si perempuan, ya. Dan ini berdasarkan beberapa riwayat dari Abdurrahman bin Abzi, inna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kabbara ala Zainab binti Jahash arba'an summa arsala ila azwajin Nabi ma yudkhilu hadhihi qabruha faqulna man kana yadkhulu 'alayha fi hayatiha. Jadi ketika Umar bin Khattab menyelesaikan proses mensolatkan isteri Nabi, iaitu Zainab binti Jahash, lalu ketika mau dimasukkan ke kuburan, Umar nanya, siapa yang masuk ke kuburan ni untuk memegang jenazah Zainab? Maka isteri-isteri Nabi menjawab, man kana yadkhulu 'alaiha fi hayatiha, orang yang bisa menyentuh Zainab di masa hidupnya, dialah yang memegang jenazah Zainab untuk masuk ke kuburan. Berarti siapa saja? Ayahnya, kalau ada anaknya, kebetulan dari Zainab tidak ada anak bersama Rasulullah, kalau tidak ya saudara kandungnya. Jadi ini juga hari ini ditinggalkan oleh orang-orang. Jadi waktu pertama jenazah, orang cuma bilang, kata mangkah, damang bandit-bandit, damang penjual toke sabu-sabu, damang, apalagi jenazahnya perempuan. Perempuan mulai dari proses memandikan, mengkafankan, itu yang berurusan dengan memegang fisik, itu semuanya tidak boleh dilakukan oleh orang yang bukan mahramnya, kecuali sesama perempuan. Sampai anak kandung pun, untuk menjaga kehormatan aurat ibunya, itu tidak utama memandikan jenazah ibunya. Tetap yang diutamakan adalah sesama perempuan. Kalaupun tidak ada orang, anak kandung boleh, tapi harus tutup sempurna. Itu jenazah ibunya yang mahram baginya. Maka sampai hari ini orang-orang meremehkan urusan ini,
Yang menghantarkan jenazah perempuan ke kuburan itu yang pegang kerenda, itu pun diutamakan yang punya hubungan mahram. Tapi kalau itu tidak ada yang punya hubungan mahram, kalau melemah, itu boleh diganti. Tetapi disyaratkan jenazah perempuan itu ketika dibawa disuruh tutup kerendanya. Jadi jangan bawa begitu saja. Padahal kan kalau kita pikir, kan tidak ada masalah, sudah dikafankan, mana ada orang yang mau memperhatikannya lagi. Tapi tetap sunnahnya kalau jenazah perempuan disuruh tutup kerendanya, jadi tidak dilihat oleh orang-orang yang membawanya. Padahal yang dilihat mayat sudah berbalut kain kafan, tetap disuruh tutup, saking terhormatnya perempuan di sisi Allah. Lalu kemudian ketika menurunkan, tidak boleh pegang. Semua sambut jenazah perempuan. Lalu orang mengatakan bahawa alah menjenazah pi, alah memayat pi, kan cuma mayat saja ni. Lalu orang asal-asalan pegang semua, turunkan. Padahal di dalam sunnahnya atau di dalam semua dalil-dalil dan riwayat, itu jenazah perempuan yang boleh pegang dan yang boleh turunkan adalah orang-orang yang punya hubungan mahram. Tapi kan pegangnya cuma di luar, pegang kain kafannya. Tetap perempuan dimuliakan sampai selesai penguburannya, tetap mulia. Itu perlakuan Allah terhadap jenazah perempuan. Makanya paling kurang ajar urinang belum mati pun sudah menampakkan auratnya kepada orang lain. Padahal ketika mati Allah masih menjaganya, disuruh pakai jilbab, disuruh tutup, tidak boleh dipegang-pegang. Waktu dibawa kan Pak, kadang-kadang kan orang bawa kerenda kan jenazah itu goyang sedikit sana sini. Itu pun tidak boleh dinikmati oleh orang-orang yang membawa jenazah. Padahal kan mati. Hari ini belum mati pun sudah goyang-goyang. Makanya wajar Nabi mengatakan tidak akan masuk surga perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Tidak akan masuk surga. Jangankan masuk surga, mencium bau surga pun tak boleh. Jadi kalau kita lihat hari ini di kota Lut Semangmeh, cukuplah anak-anak gadis yang datang surga, Abang, dengan celana ketat. Apalagi isteri-isteri orang yang merasa tidak ada yang berani menegur, dengan celana jeans ketat, keluar belanja pakai baju ketat, jilbab ada, jilbab ikat leher. Nah, ini semua penghuni-penghuni neraka dengan suaminya sekaligus. Nanti ketika ditegur orang, isteri ini lapor ke suami, karena suami punya jabatan, punya pangkat, punya kedudukan, datang. Lalu dia membela isterinya. Inilah suami-suami yang akan bersama isteri ke dalam neraka. Jadi mau dikasih tahu di sini hikmahnya, begitu mulianya perempuan sampai disunnahkan untuk diturunkan jenazahnya hanya oleh orang-orang yang punya mahramnya. Nah, bagaimana kalau suaminya? Suami kan bukan mahram. Suami mahram bukan, Pak. Suami bukan mahram. Kalau mahram banyak je berkahwinnya inangnya. Sekarang tadi dikasih tahu yang memegang jenazah perempuan, yang menurunkannya adalah orang yang punya hubungan darah atau mahramnya. Nah, sekarang suami, bolehkah suami menurunkan jenazah istrinya? Suami punya kedudukan istimewa. Walaupun isteri itu bukan mahram, tetapi telah terjadi ikatan melalui musaharah, melalui perkawinan. Jadi dia punya ikatan lain, yaitu ikatan perkawinan. Bahkan satu-satunya manusia yang boleh melihat aurat isteri hanya suami. Oleh karena itu, boleh bagi suami untuk memegang, menurunkan jenazah istrinya, lebih utama suaminya daripada orang-orang yang bukan mahram. Jadi pertama mahram. Kalau ada suami, maka suami ikut serta boleh. Jadi jangan dahulukan dulu orang-orang yang tidak ada punya hubungan mahram.
Dahulukan dulu suami. Jadi ini berdasarkan hadis Nabi. Jadi waktu Aisyah radhiyallahu anha merasa sakit kepala, kemudian Aisyah pulang ke rumah. Lalu Rasulullah pun ternyata sakit kepala. Lalu Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, tidak usah engkau khawatir wahai istriku, kata Rasulullah kepada Aisyah, seandainya engkau duluan yang meninggalkanku, maka akulah yang akan memandikan jenazahmu, akulah yang akan mengkafankanmu, akulah yang akan menguburkanmu. Dalil itu menyebutkan, Rasulullah telah menyebutkan menyogata, kata orang Aceh Utara, menyogata meninggai ilai tegolong lung, awai meninggai gata tegolong lung, maka lung untuk yang pemano gata, kata Rasulullah, saya yang akan mengkafankanmu, saya yang akan menguburkanmu. Ini dalil menunjukkan suami boleh membereskan jenazah istrinya. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini penting. Kalau terjadi sesuatu pada keluarga kita yang perempuan, Allah jemput, maka di saat itu utamakan jangan sampai tersentuh jenazahnya oleh orang yang bukan mahramnya. Hari ini kan coba lihat Pak, orang tak peduli kan. Jadi siapa saja yang ada di kuburan, seperti saya bilang tadi, katrenkah, tren, begitu jenazah dimasukkan, pegang rame-rame jenazah perempuan, nah yang mat bak punggung, mat baknyo, itu tak boleh. Makanya Tengku Imam Cik itu harus kasih tahu, nyoso tren, nyoso. Kalau sepupu pun bukan mahram. Sepupu bukan mahram. Jangan suruh turun sepupu dulu, suruh turun suaminya, anaknya, semua panggil anak laki-laki. Anak laki-laki macam-macam, salat tak ada, cuma duduk nangis-nangis saja. Kemudian tak mau turun ke kuburan. Yang akibat apa? S1 sampai S3 jurusan kimia, tak pernah tahu agama. Bangganya jadi ini jadi itu, urusan agama nama form baca, gelar sudah profesor, sudah doktor, tapi untuk ibunya sendiri dia tak berani pegang. Ini termasuk salah didik juga, kita terima tulahnya. Nah, jadi begitu Bapak Ibu yang Allah muliakan. Baik, berikutnya sedikit lagi. Berikutnya yaitu sunnah hukumnya idkhalil mayyit min jihati rijlain al-qabr. Sunnah hukumnya ketika memasukkan jenazah, yang dimasukkan itu dari arah kaki kuburan. Jadi ketika mau jenazah sudah sampai di kuburan, lubang sudah siap, ketika mau dimasukkan, sunnahnya memasukkannya itu dari mana, dari arah mana? Nah, yang disunnahkan adalah masukkan jenazah kepalanya duluan, yang dimasukkan kepalanya duluan, yang disurung ke dalam, tetapi arahnya dari arah kaki kuburan, dari arah kaki kuburan. Jadi begini Bapak Ibu, ini paling banyak salahnya. Cukuplah salah. Salahnya bukan berdosa, tapi yang lebih utama seharusnya mengikuti apa yang telah diajarkan oleh syariat. Jadi misal ini kuburan besar nih. Ya Bapak, ini kuburan. Ini apa Bapak? Meja. Belum pegang seakan-akan kuburan. Nah, karena kalau sudah bau-bau nasi gurih, sudah tidak tahu lagi mana kuburan, mana meja. Kalau ini kuburan, kita sudah siapkan ini untuk kepala, karena kan harus dikondisikan ke mana arah kiblat. Ini kaki kuburan. Maka jenazah itu, kalau ini kepala jenazah, dan ini kaki jenazah, itu bukan dari samping sini, karena orang hari ini memasukkan jenazah dari samping, dong rame-rame, putrun katanya, tarik putrun, mundur kernet. Jadi bukan dari samping, walaupun boleh, tapi pilihan yang lebih utama adalah memasukkannya dari arah kaki kuburan.
yang dimasukkan, disorong duluan adalah kepala jenazah. Nah, disitulah kemudian disunnahkan oleh Nabi untuk membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Jadi waktu pertamanya baca, ya, yang baca ya orang yang memasukkan boleh, atau salah satu dari mereka, atau baca semua, baca Bismillahi wa ala millati Rasulillah, dengan nama Allah dan di atas agama yang dibawa oleh Rasulullah. Itu jenazah begitu dengar bacaan itu, Pak, langsung dia bersyukur, ya Allah, hana elong mufhum. Disitulah kebahagiaan datang kepadanya. Begitu cara memasukkan jenazah, ya. Ini semua hancur-hancuran hari ini, Pak. Apakah ni asal-asalan? Karena orang yang muruh jenazah ni tak pernah mengaji, tak pernah datang di subuh Sabtu. Waktu mati yang kubur pih orang-orang hana ajak apa je. Ke preman-preman roh hinan. Preman-preman roh pekereh-keresu hinan. Padahal tak faham. Itu yang paling baik cara memasukkan jenazah ke dalam kuburnya. Ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Zaid, ketika Al-Haris, salah satu sahabat Nabi, meninggal dunia, fasalla alaihi summa adkhalahu al-qabr min qibla rijal qabr. Lalu dimasukkanlah jenazah Al-Haris melalui kaki kuburan, dimasukkan kepalanya duluan. Waqala, lalu kemudian Abdullah bin Zaid berkata, haza minas sunnah, inilah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Daud dengan derajat yang sahih. Jadi dari dulu sahabat telah mempraktekkannya begitu, ya. Dan ini disepakati oleh semua para ulama. Nah, kemudian setelah dimasukkan, lalu diproses seperti biasa, masukkan ke liang lahat, jenazah dimiringkan ke rusuk kanannya, lalu kemudian sunnah hukumnya untuk meletakkan sesuatu sebagai bantal. Sunnah hukumnya meletakkan sesuatu sebagai bantal di kepala jenazah. Tapi yang disunnahkan adalah untuk membuatnya dari gundukan tanah. Nyan yang sunnah ji pegat cok tanah bacut, pegat lagi bantai tempat tidurnya jenazah. Jadi jenazah itu tidak terkolek begini kepalanya, Pak, seperti kita pakai bantal. Jadi buat gundukan sedikit dengan tanah, pok-pok je tanah bacut peduk, sebagai gundukan kepalanya. Lalu kemudian baru dikuburkan. Setelah selesai, tutup dengan papan. Setelah ditutup dengan papan, sebelum ditanam, sebelum tanah dimasukkan kembali, maka disunnahkan man hadara indal qabr ay yahussu at-turab fil qabri min qabli ra'sih salasa hasiyat biliyad. Sunnah siapa yang berada di kuburan tersebut melempar, ban bahasa aja, diambil 3 genggaman tanah. Ya, boleh ditaburkan, dicok lega, ambil tanah sedikit 3 kali, campakkan ke dalam kuburan ke arah sisi kepala jenazah. Ini kan sudah dimasukkan jenazah, kan sudah dipasang papan untuk menutup liang lahat itu. Nah, kita ahli keluarga, orang-orang siapapun dia, sunnah cok tanah tiba dalam kuburnya, kita campak 3 hasiat, 3 bongkah tanah. Jadi bukan kena kepala jenazah, ke arah bahagian kepala jenazah, ya. Dan itu berdasarkan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abi Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla ala janazah. Nabi setelah menyelesaikan solat jenazah, summa atta qabral mayyit, lalu kemudian beliau mengiringi jenazah sampai ke kuburannya, fahassa alaihi min qibali ra'sih salasan. Sebelum jenazah itu ditutup semuanya, beliau melempar 3 bongkahan tanah. Jadi 3 bongkahan tanah diambil oleh Nabi, dicampak ke bahagian kepala.
Bukan ke kepala, ke bahagian kepala dari jenazah. Dan ini juga dilakukan kembali oleh Nabi ketika meninggalnya Utsman bin Mad'un. Ya, juga Nabi melakukan hal yang sama. Beliau dalam keadaan berdiri, tapi beliau mencampakkan 3 bongkahan tanah ke bahagian kepala dari jenazah Utsman bin Mad'un. Hadis riwayat Daruqutni. Jadi kalau begitu, ya, ini sunnah yang banyak ditinggalkan orang. Orang kan dedang-dang. Makanya orang faham itu sebelum dikuburkan dia segera melakukannya. Wallahu alam, tidak tahu di sini tidak disebutkan dengan jelas apa hikmahnya. Tapi yang pasti bilangan 3 kali, ya, itu tentu mungkin yang dimaksud oleh Nabi. Semoga 3 bongkahan itu pun ikut menjadi saksi yang meringankan urusan jenazah. Ya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, setelah itu ditanam, disunnahkan yarfa'ul qabr qadra shibrin. Sunnah hukumnya meninggikan jenazah sekira-kira 1 jengkal, dibuat gundukan tanah. Jadi jangan ditasnimkan, tasnim itu jangan diratakan, ya, bagusnya buat gundukan. Walaupun ada pendapat meratakan lebih utama daripada meninggikan, tetapi melihat keadaan dari masa Nabi itu membuat gundukan untuk mengetahui bahawa orang-orang untuk diberitahu bahawa itu kuburan. Dengan orang tahu, dia akan menghormatinya. Tapi kalau diratakan semua itu nanti orang tidak tahu ini kuburan, sehingga terlanggarlah adab-adabnya, sehingga dia berjalan di atas kuburan begitu saja. Maka perlu sunnahnya membuat gundukan, lalu kemudian baru letakkan batu di bahagian kepala jenazah setelah ditanam sebagai batu nisannya.